Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Oke, jadi di sini kita akan melakukan rapat koordinasi manajemen bimbingan konseling. Jadi sebelum memulai rapat, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu berdoa menurut sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama terlebih dahulu itu mengenai apa itu manajemen BK. Jadi manajemen BK itu merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan konseling dalam penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tujuan utama manajemen BK ini adalah untuk membantu siswa dalam mencapai perkembangan optimal baik secara akademik, personal, sosial maupun karir. Jadi ada beberapa fungsi dalam manajemen BK. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang mana perencanaan ini akan menyusun rencana program BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan juga masyarakat. Kemudian ada pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini bertujuan untuk mengatur struktur organisasi dan pembagian tugas personal BK. Selanjutnya ada pengarahan, yang mana pengarahan akan memberikan bimbingan dan juga motivasi kepada personal BK dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya adalah pengawasan. Jadi dalam pengawasan ini akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang terdapat pada BK. Selanjutnya adalah pengembangan. Jadi pengembangan ini akan meningkatkan kualitas layanan BK melalui pelatihan, pengembangan staf, dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai ruang lingkup manajemen BK. Jadi manajemen BK itu memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama adalah manajemen program BK, yang mana di sini manajemen program BK itu akan menyusun program BK yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian manajemen BK, manajemen yang memberikan pelayanan BK, di mana mereka melaksanakan pelayanan BK yang meliputi layanan informasi, layanan bimbingan, layanan konseling, dan juga layanan penempatan. Selanjutnya adalah manajemen personal BK, yang mana mereka di sini akan mengelola personal BK termasuk rekrutmen, penempatan, pembinaan, dan evaluasi kinerja. Terakhir adalah manajemen sarana dan prasarana. Jadi di sini mereka akan mengelola sarana prasarana BK termasuk ruang konseling, peralatan, dan teknologi. Manajemen keuangan BK, yang mana mereka di sini akan mengelola keuangan BK termasuk penganggaran dan juga pencairan dana yang dikeluarkan dari BK tersebut. Oke ibu-ibu sekalian, jadi sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya atau berpendapat dipersilahkan. Dipersilahkan kepada Ibu Lenati sebagai guru BK. Baik Ibu Koordinator, di sini saya ingin bertanya. Akhir-akhir ini saya merasa kewalahan dalam menangani banyaknya siswa yang datang untuk konseling. Apakah ada strategi atau program khusus untuk membantu saya dalam menangani hal ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Memang dengan jumlah siswa yang banyak, terkadang guru BK dapat merasa kewalahan. Jadi ada beberapa strategi yang mungkin dapat membantu Ibu. Jadi yang pertama itu memprioritaskan kasus. Jadi buatlah sistem untuk memprioritaskan kasus berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi memungkinkan dari kasus yang paling besar hingga terkecil, maka Ibu mungkin dapat melaksanakan kasus yang besar terlebih dahulu agar nantinya akan semakin hari semakin mudah kasus yang ditangani. Jadi hal ini dapat membantu Ibu untuk fokus pada kasus yang paling membutuhkan perhatian segera. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi yang gunanya itu dengan menggunakan teknologi itu dapat membantu Ibu dalam mengelola tugas-tugas. Jadi nanti seperti software konseling ataupun aplikasi penjadwalan agar jadwal kesalahan Ibu dapat teratur begitu. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan pihak lain. Jadi dengan bekerja sama dengan contohnya guru lain atau orang tua,
dan profesional lainnya itu dapat gunanya untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam menangani kasus yang lebih kompleks begitu Bu. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya, saya paham. Kepada guru-guru lain apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Kepada Ibu Hilary dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada koordinator BK. Di sini saya sebagai kepala sekolah ingin mempertanyakan apa saja indikator keberhasilan program bimbingan konseling di sekolah. Baik. Jadi ada beberapa indikator keberhasilan dalam melaksanakan program bimbingan di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah penurunan angka kenakalan remaja. Jadi dengan melakukan penurunan angka kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan bullying itu merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam program bimbingan konseling. Kemudian dengan meningkatkan prestasi belajar siswa, hal itu juga merupakan cara yang terbaik dalam meningkatkan akademik ataupun non akademik di sekolah. Selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan siswa terhadap layanan BK. Jadi dalam pelaksanaan BK, pihak sekolah juga harus meningkatkan layanan terhadap BK. Jadi baik dari sisi kualitas layanan ataupun kemudahan akses dalam melakukan konseling begitu. Bagaimana kepada Ibu Hilary? Baik, terima kasih, saya dapat menerima dan memahami. Baik, kepada guru-guru lain apakah ada tanggapan? Baik, dipersilakan. Terima kasih pada koordinasi. Saya sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa. Bagaimana cara yang efektif untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua? Baik, jadi untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Jadi untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa memang penting untuk keberhasilan program BK. Jadi ada beberapa tipsnya agar kita dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Yang pertama itulah menggunakan media komunikasi, yang mana guna media komunikasi ini adalah untuk menjangkau orang tua seperti telepon, email, ataupun media sosial yang lain, yang mana kita dapat melakukan pendekatan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian menjaga komunikasi yang terbuka dan juga jujur. Jadi dalam pelaksanaan layanan konseling, kita sebagai guru BK harus selalu terbuka dan jujur dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka, baik itu hal yang positif maupun hal-hal yang negatif begitu. Kemudian dengan melibatkan orang tua dalam proses konseling. Jadi dalam proses konseling terhadap anak mereka, kita harus meminta persetujuan dari orang tua dan juga memberikan update secara berkala kepada orang tua siswa begitu. Bagaimana Bu? Baik, terima kasih. Baik. Kepada guru-guru yang lain apakah ada pertanyaan? Persilahkan Ibu B sebagai kepala sekolah. Guru mata pelajaran. Maaf, ke guru mata pelajaran. Baik, di sini saya ingin bertanya, akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa siswa di kelas saya yang mengalami kesulitan belajar. Apakah ada program BK yang dapat membantu mereka? Baik. Terima kasih Ibu atas perhatiannya terhadap siswa di kelas Ibu sendiri. Jadi ada beberapa program BK yang dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang pertama adalah dengan memberikan bimbingan belajar. Jadi dengan melakukan program ini itu dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan belajar mereka, seperti teknik membaca mereka, menulis, dan juga mengerjakan soal. Kemudian dengan melakukan konseling kelompok, yang mana konseling kelompok itu dapat membantu siswa untuk mengatasi masalah belajar yang umum seperti kecemasan belajar ataupun kurangnya motivasi belajar pada siswa. Selanjutnya kita bisa melakukan konseling individual, yang mana konseling individual ini dapat membantu siswa kita untuk mengatasi masalah belajar yang lebih spesifik, seperti kesulitan memahami materi pelajaran tertentu seperti mata pelajaran matematika yang biasanya sulit untuk dipahami oleh siswa-siswa. Terakhir, kita dapat melakukan layanan psikologis, yang mana jika siswa mengalami masalah belajar yang terkait dengan masalah psikologis seperti depresi ataupun kecemasan, yang mana itu mereka dapat dirujuk kepada psikolog untuk mendapatkan bantuan yang lebih lanjut
mengenai psikologis mereka. Begitu Ibu. Bagaimana kepada Ibu? Baik, terima kasih. Baik. Kepada guru-guru yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Cukup? Baik. Sekian dari hasil rapat kita hari ini. Jika ada kesalahan ataupun tingkah laku saya yang tidak mengenakan di hati ibu-ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengakhiran kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih ibu-ibu semuanya. See you.